Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasya Mataya dengan NIM 2025-53024. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Presensi Mahasiswa berbasis Cloud dan juga QR Code, yang termasuk dalam tema keempat, yaitu Cloud Computing sebagai infrastruktur sistem informasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja membahas materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem presensi mahasiswa merupakan bagian yang sangat penting bagi pembelajaran di perguruan tinggi. Namun, pada kenyataannya banyak yang masih menggunakan presensi manual seperti tanda tangan dengan kertas maupun dosen yang menginput kehadiran mahasiswanya satu persatu. Sistem ini memiliki banyak kelemahan. Yang pertama adanya tidak efisiensi waktu, yang kedua ada rawan terjadinya kesalahan input, dan yang ketiga ada berpotensi untuk terjadinya kecurangan seperti titip absen. Oleh karena itu, diperlukannya sistem presensi yang lebih modern, efektif, dan juga terintegrasi secara digital. Selanjutnya ada konsep dari cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kita menyimpan dan juga mengolah data yang dilakukan melalui internet. Pengguna tidak perlu lagi menyediakan server secara sendiri. Dalam konteks presensi mahasiswa, cloud berfungsi sebagai yang pertama ada tempat menyimpan data presensi, yang kedua ada server aplikasi presensi, dan yang ketiga ada media akses secara real time oleh dosen maupun pihak kampus. Dengan cloud, data dapat diakses secara real time kapan saja dan di mana saja asalkan terhubung dengan internet. Selanjutnya ada peran cloud dalam sistem presensi. Dalam sistem presensi mahasiswa, cloud berperan sebagai pusat penyimpanan data dan pengelolaan dalam presensi. Semua data kehadiran akan disimpan di server cloud. Hal ini akan memudahkan dosen untuk memantau kehadiran mahasiswanya secara cepat dan juga akurat. Selanjutnya ada jenis-jenis dari layanan cloud. Yang pertama ada Software as a Service atau SaaS, yaitu aplikasi presensi online yang digunakan langsung oleh dosen dan juga mahasiswanya. Yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS, yang digunakan oleh pengembang untuk membangun dan mengelola aplikasi presensi. Yang ketiga ada Infrastruktur as a Service atau IaaS, berupa server, database, dan juga storage untuk menyimpan data presensi mahasiswa. Ketiga layanan ini saling terintegrasi satu sama lain. Selanjutnya ada konsep dari QR Code. QR Code merupakan kode dua dimensi yang dipakai untuk yang dipindai menggunakan smartphone. Dalam sistem presensi, QR Code berfungsi dari yang pertama ada QR Code dibuat secara unik dan bersifat sementara, jadi selama jam kuliah saja. Jika sebelum atau sudah jam kuliah, itu QR Code tidak bisa diakses lagi. Yang kedua, hanya berlaku untuk satu mata kuliah dan satu kali pertemuan. Jadi setiap mata kuliah memiliki QR Code yang berbeda-beda, dan juga setiap pertemuan juga memiliki QR Code yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk mengurangi adanya, yang pertama ada titip absen, yang kedua ada kecurangan mahasiswa ketika kemarin dia tidak berangkat tetapi dia absen gitu. Yang ketiga ada digunakan sebagai identitas kehadiran mahasiswa. Teknologi ini membuat proses presensi menjadi lebih cepat dan juga lebih praktis karena menggunakannya cukup di scan saja melalui smartphone. Selanjutnya ada alur kerja dari sistem presensi ini. Yang pertama ada dosen membuka kelas dan juga
membuat QR code-nya. Yang kedua ada mahasiswa yang melakukan scan QR code menggunakan smartphone masing-masing. Selanjutnya yang ketiga ada data mahasiswa seperti ini waktu presensi dan juga foto selfie ketika mereka sedang berada di kelas dikirim ke server cloud. Yang keempat ada sistem akan memvalidasi data dan juga menyimpannya ke database cloud-nya. Terakhir, dosen dan juga pihak kampus dapat melihat laporan presensi secara real time di mana saja dan juga kapan saja. Lalu ada manfaat dari sistem presensi cloud ini. Yang pertama ada proses presensi yang menjadi lebih cepat dan juga efisien karena dosen maupun mahasiswa tidak usah mengantri satu persatu namanya dipanggil ataupun menunggu gilirannya untuk tanda tangan, melainkan mereka hanya perlu meng-scan barcode yang diberikan oleh dosen lalu mereka bisa absen mandiri dengan smartphone mereka masing-masing. Yang kedua ada data presensi yang lebih akurat dan juga terorganisir karena setiap individu melakukan absen untuk dirinya sendiri. Yang ketiga ada mengurangi penggunaan kertas atau paperless karena di dalam proses ini tidak usah menggunakan kertas karena sudah berbasis internet semuanya. Yang keempat, presensi dapat dipantau secara real time. Yang kelima, memudahkan integritas dengan sistem akademik lainnya. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas manajemen akademik. Selanjutnya ada tantangan dan juga resiko ketika kita menggunakan sistem presensi berbasis cloud ini. Yang pertama ada ketergantungan kepada koneksi internet karena kita harus menggunakan internet untuk mengakses web cloud-nya. Yang kedua ada resiko keamanan data jika sistem tidak dilindungi dengan baik karena data mudah bocor kalau sistemnya tidak terlindungi dengan baik. Yang ketiga ada potensi kecurangan seperti titip scan QR code. Jadi di sini peran dosen juga sangat penting untuk memantau mahasiswanya, yaitu satu scan dengan satu orang, jangan satu scan untuk 2 atau 3 mahasiswanya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem presensi mahasiswa berbasis cloud dan juga QR code ini merupakan contoh dari penerapan cloud computing dalam sistem informasi akademik. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan juga transparansi dalam proses presensi mahasiswanya. Dengan pengelolaan yang lebih baik, sistem ini sangat layak diterapkan di perguruan tinggi modern. Yang terakhir ada penutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem presensi mahasiswa berbasis cloud dan juga QR code. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.